Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal bahas profil para homunculus mate di Nazarick, sekalian ngebahas profil dari Pestonya. So, mari kita mulai. Nazarick memiliki dua kelompok mate, yaitu mate petarung Pleiades dan mate biasa homunculus mate. Homunculus mate atau mate biasa adalah NPC yang diciptakan murni sebagai pelayan tanpa adanya kemampuan bertarung sama sekali. Di dalam Nazarick terdapat 41 homunculus mate dengan desain unik mereka masing-masing. Di volume 1 dijelaskan kalau desain para pelayan dibuat khusus oleh Supreme Being bernama Whitebrim. Dia adalah seorang mangaka yang sangat terobsesi dengan ilustrasi pelayan. Whitebrim juga adalah orang yang mengusulkan ide untuk menciptakan mate di dalam Nazarick. Dia berkata di Blu-ray Special 1 bahwa akan memalukan jika tempat sebesar Nazarick tidak memiliki pelayan di dalamnya. Berdasarkan pengamatan Ains, pakaian yang diberikan kepada mate memiliki desain yang rumit, terutama untuk detail sulaman halus yang berada di sekitar apronnya. Detail seperti ini sudah cukup untuk membuat orang kagum. Selain detail pakaian yang luar biasa, para homunculus mate juga memiliki AI untuk melakukan rutinitas tertentu yang dibuat oleh hero-hero dan 5 orang lainnya. Di volume 8 Saitu, dijelaskan dengan lebih rinci kalau homunculus mate diciptakan oleh 3 orang yang berbeda. Ketika mereka berada di dalam kantin, para homunculus mate akan terbagi ke dalam 4 kelompok, di mana 3 kelompok itu dibuat berdasarkan penciptanya, yaitu Whitebrim, hero-hero, dan Cap de Grace. Jadi dengan informasi ini, sepertinya Whitebrim adalah orang yang mendesain seluruh pakaian mate, dan hero-hero adalah orang yang membuat AI secara keseluruhan. Tapi untuk deskripsi dan desain karakter, semua itu dibuat oleh 3 orang yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang kita lihat di season 3, para homunculus mate membutuhkan nutrisi melalui makanan untuk bisa bekerja. Bahkan mereka selalu menyiapkan beberapa cemilan atau permen untuk dimakan jika mereka mendapatkan waktu kosong di saat melayani Ains. Sesuai dengan namanya, homunculus mate adalah pelayan dengan ras homunculus. Masih di volume 8 Saitu, dijelaskan kalau homunculus mate adalah NPC dengan percampuran rasial dan job level 1. Lalu di volume 11 chapter 1, dipastikan sekali lagi kalau para homunculus mate adalah NPC yang sangat lemah dengan level 1. Meskipun begitu, homunculus mate masih jauh lebih kuat daripada manusia normal yang sama-sama memiliki level 1. Kalau saja mereka bertarung, maka homunculus mate memiliki 60% kemungkinan untuk menang. Di volume 10 chapter 1, Ains berkata kalau semua homunculus mate menggunakan pakaian yang sama, hanya saja mereka memiliki penampilan yang berbeda. Seragam yang mereka pakai itu adalah item dengan tier high class item dengan efek meningkatkan pertahanan. Para homunculus juga sudah diatur agar bisa bertindak dengan sopan seperti yang ada di volume 10 chapter 1. Di sini Ains berkata kalau mate yang menemaninya sejak kemarin malam terus-menerus duduk dengan posisi punggung yang tegap tanpa bergerak sama sekali. Kalau soal tugas, homunculus mate diberikan tanggung jawab untuk mengurus kebersihan lantai 9 dan 10, terutama ruangan para Supreme Being. Mereka bebas untuk membersihkan ruangan apa saja, kecuali ruangan Albedo, karena Albedo melarang mate untuk masuk ke dalam kamarnya. Meskipun ini adalah tugas, tapi mereka sangat senang untuk bekerja sebagai pembantu. Malahan mereka merasa ini adalah kesempatan untuk memamerkan kemampuan mereka. Kita diberitahu di volume 8 Saitu kalau kamar para Supreme Being sangatlah besar dan butuh setengah hari lebih jika hanya ada 1 orang yang membersihkan ruangan itu. Tapi bagi para pelayan, ini bukanlah tugas yang sulit karena mereka bisa bekerja untuk tanda kutip dewa yang mereka sembah. Nah, di Pleiades Days, kita dijelaskan kalau para homunculus mate memiliki tugas utama sebagai pembantu dan mereka tidak mau melakukan sesuatu di luar pekerjaan itu. Kalau saja ada orang lain di luar mereka yang mengambil tugas sebagai pembantu, maka mereka bakalan tidak senang karena tugasnya diambil orang. Ini yang jadi alasan kenapa para homunculus mate tidak menyukai soiree. Melihat para homunculus mate yang terus-menerus bekerja tanpa libur, Ains merasa kalau ini adalah hal yang buruk. Meskipun para pelayan menggunakan cincin untuk menghilangkan lelah dan ngantuk, tapi bagi Ains, seseorang tetap butuh liburan. Akhirnya Ains pun mengusulkan ide agar para mate memiliki shift kerja, di mana 30 orang akan bekerja di pagi hari dan 10 orang akan bekerja di malam hari. Lalu 1 orang lagi akan mendapatkan hari libur. Sehingga setelah 41 hari, semua mate akan kebagian jatah liburan. Tapi bukannya senang, para mate malah menolak ide itu dan akhirnya dibatalkan. Mereka berkata kepada Ains, tolong jangan ambil pekerjaan kami, dan kami ingin bekerja dari pagi hingga malam. Melihat kegigihan mereka ditambah dengan mata yang berlinang air mata, Ains hanya bisa menyerah dan mengatur rencana baru. Akhirnya, Ains membuat sebuah shift kerja baru, di mana setiap hari akan ada 1 mate yang bertugas untuk menemani dirinya. Para pelayan yang mendengar hal ini merasa sangat bahagia karena bisa melayani langsung Supreme Being yang mereka sembah. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun setuju dengan ide ini. Tapi, Ains menambahkan syarat di mana pelayan yang akan menemaninya harus beristirahat 1 hari sebelum bekerja, sehingga mereka bisa melayani Ains dengan semua energi yang dia punya.
Sekarang kalau soal sifat, bagi mereka, bekerja untuk Nazarik hingga nafas terakhir adalah suatu kenikmatan yang tak terbayangkan. Sehingga dengan mengambil pekerjaan mereka, maka itu akan menjadi siksaan yang sangat kejam. Kalau kalian masih sulit membayangkan sifat para homunculus mate, maka gua saranin lu baca komik Department of Corporate Slave Rabbits. Komik ini bercerita tentang makhluk bulan yang sangat bahagia jika bisa bekerja, namun akan mati jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Gua rasa ini adalah ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan sifat para homunculus mate. Di Blu-ray Spesial 1, sepertinya para mate akan marah dan berani menegur jika ada penghuni Nazarik yang tidak sopan di lantai 9. Hal ini bisa kita lihat ketika salah satu pelayan menegur Death Knight yang sedang berlari di lantai 9. Kita juga diberitahu kalau para pelayan akan sangat ketakutan jika mereka tidak sengaja telah mengganggu rencana yang Saprimbing atur. Seperti yang terjadi ketika pelayan itu menyadari kalau Death Knight yang dia tegur adalah suruhan dari Ainz. Nah, di volume 8 Side 2, kita diberitahu lagi kalau para mate tidak pernah keluar dari Nazarik. Beberapa dari mereka merasa kalau dunia luar harus diperhitungkan. Ada juga yang menganggap kalau dunia luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nazarik. Namun sebagian besar dari mereka takut dengan dunia luar karena mereka mengingat kejadian ketika lantai di bawah mereka, yaitu lantai 8, pernah sekali dijajah oleh orang luar. Dan di volume 10 chapter 1, kita diberitahu kalau setengah dari penduduk Nazarik memandang rendah dunia luar, tak terkecuali untuk para pelayan berlevel 1. Di volume 8 Side 2 juga kita diberitahu kalau para homunculus mate memandang battle mate atau Pleiades sebagai idol. Sebagai sesama pelayan, tentu saja homunculus mate akan memandang tinggi battle mate yang selalu berada di dekat Saprimbing yang sudah mereka anggap sebagai dewa. Kemarin ada yang nanya, kenapa para mate memandang spesial Pleiades? Kok Chizu dianggap imut dan sebagainya? Nah, jawabannya simple. Mari kita ambil contoh Blackpink. Dalam kelompok Blackpink pasti ada yang dianggap paling imut, paling dewasa, dan sebagainya. Nah, hal ini juga berlaku bagi Pleiades yang memang dianggap sebagai idol bagi para homunculus mate. Dari semua Pleiades, Lupus Regina adalah yang paling dekat dengan homunculus mate karena mereka diperlakukan sebagai teman. Dia juga suka berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain hanya untuk menyapa mereka. Sehingga jika bisa bertemu dengan Lupus Regina, itu sudah dianggap sebagai pertanda baik. Mereka juga sangat membenci Eclair karena Eclair terus-menerus mengoceh kalau dirinya akan mengambil posisi pemimpin Nazarik. Berhubung mereka sudah menganggap Saprimbing sebagai dewa, tentu mereka bakalan kesal kalau ada yang ngebacot tentang junjungan mereka. So, itu tadi adalah penjelasan mengenai para homunculus mate di Nazarik. Untuk para pelayan yang sudah diketahui saat ini, antara lain adalah 4th, 5th, 6th, Foire, Decrement, Lumiere, Increment, Foss, Etoile, dan Pestonya. Sekarang seperti yang kalian lihat di thumbnail, gue bakal sekalian ngebahas secara singkat profil Pestonya Shortcake Wangko. Kalau semua homunculus mate diciptakan dalam wujud wanita cantik, maka hanya Pestonya saja yang dibuat sebagai heteromorfik. Meskipun begitu, dia diberi tugas untuk memimpin semua homunculus mate. Dia sudah dikonfirmasi sebagai area guardian di volume 14, namun kita belum diberitahu area apa yang dia jaga. Pestonya adalah salah satu NPC dengan kelas High Cleric terbaik di Nazarik. Dia memiliki skill untuk menyembuhkan, bisa mentransfer mana, dia juga bisa menghilangkan luka mental, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan bayaran berupa gold, permata, atau apapun yang bernilai sebagai bayarannya. Bulu di tubuhnya pun memiliki resisten yang tinggi terhadap dingin, namun dia lemah dengan api. Dari semua NPC di Nazarik, Pestonya bisa dibilang sebagai NPC paling baik, bahkan Sebas tidak bisa sebaik Pestonya. Kalau kalian ingat di season 2, Sebas rela membunuh Soare jika memang diperintahkan Ainz. Namun anehnya, Pestonya dan Nigredo berani menolak bahkan meminta diskusi agar Ainz tidak membunuh semua manusia. Nah, setelah season 2, Pestonya dan Nigredo dipenjara di Frozen Prison lantai 5 Nazarik. Makanya sepanjang season 3, kita tidak pernah lagi melihat sosok Pestonya. Hal ini terjadi karena mereka menentang keputusan Ainz yang ingin membunuh semua penduduk yang telah diculik saat operasi Gehenna. Ainz merasa semua informasi telah didapatkan dan tidak ingin menyiksa mereka lebih jauh lagi. Lalu akhirnya di volume 10, Pestonya dan Nigredo dikeluarkan dari penjara. Albedo merasa hukuman yang mereka terima terlalu lembek, bahkan Albedo menyarankan hukuman berupa eksekusi kepada mereka berdua, karena menentang perintah Ainz adalah pelanggaran yang sangat berat. Tapi di lain sisi, Ainz tahu kalau kepribadian mereka dipengaruhi oleh pencipta mereka, sehingga tindakan seperti itu harus Ainz maklumi. Dan yang paling baru di volume 14 kemarin, Pestonya dan Nigredo meminta tolong Sebas untuk bisa mengatur rencana agar mereka bisa berbicara dengan Ainz. Di sini mereka meminta agar Ainz menghentikan penyerangan ke Rest the Kingdom, tapi permintaan itu langsung ditolak. Akhirnya, mereka pun memohon kepada Ainz agar tidak membunuh semua manusia di Rest the Kingdom dan mengampuni beberapa dari mereka. Ainz pun setuju dengan permintaan ini dan Shaltir pun diutus untuk mengungsikan sebagian penduduk. Makanya, Hilma disuruh untuk mengumpulkan para penduduk yang ingin dia selamatkan dan dikirim keluar dari kerajaan. Di volume 14 kita juga diberitahu kalau Nigredo sangat peduli kepada anak kecil, terutama mereka yang masih berumur 2 tahun ke bawah.
Setelah mereka mencapai umur 2 tahun ke atas, Pestonya kemudian akan merawat mereka. So, itu tadi adalah profil singkat tentang Pestonya. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya pencipta Pestonya belum pernah diberitahu secara tertulis. Hanya saja, semenjak nama lengkapnya diberitahu, akhirnya diambil kesimpulan kalau pencipta Pestonya adalah Ankoro Mochi. Asal kalian tahu, saat Pestonya pertama kali diperkenalkan, namanya hanya ditulis sebagai Pestonya S. Wangko. Alasan kenapa pencipta Pestonya adalah Ankoro Mochi karena Pestonya memiliki pola nama yang sama dengan eclair, yaitu sama-sama menggunakan nama cemilan, shortcake dan eclair. Oke, mungkin itu saja untuk topik kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Lucifer, Bang. Request collab sama channel Animania. Oke, doain aja. Masih dari Lucifer, Bang. Kalau beli Light Novel Overlord ada versi Indonesia nggak, Bang? Kalau ada, beli di mana ya? Kagak, Overlord yang resmi cuma ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang doang. Ada dari nggak bisa move on dari Madoka. Makasih penjelasannya, Bang. By the way, saran manga yang memiliki kekuatan dalam kata-kata kayak Megane di Recruiter. Untuk hal ini, gue punya rekomendasi isekai favorit yang punya kekuatan berdasarkan tulisan, yaitu Konjiki no Word Master. Kalau untuk anime, ada Korewa Zombie Desuka, di mana salah satu karakternya bisa ngebunuh orang cuma dengan kata-kata. Dan ada juga satu nih, gue kasih gambarnya aja karena namanya kepanjangan. Ceritanya, CMC laki-lakinya bisa nge-instant death orang hanya dengan ngomong doang. Ada dari Sharko, Sensei, gue mau nanya kenapa pas invasi para worker, Ainz dan kawan-kawan memakai rantai di lehernya. Apakah itu item atau apalah? Oh ya, by the way, maaf segini dulu. Bro, pertama, gue yang harusnya ucapin terima kasih, gak usah minta maaf. Kedua, rantai di leher Ainz adalah item untuk meningkatkan jumlah XP yang diterima. Di sini, Ainz berencana untuk ngumpulin XP agar bisa naik level. Tapi di akhir season 3, baru ketahuan kalau dia tidak bisa melewati level 100. Ada dari Curse Ahong, iseng lihat video abang yang lama, berasa jauh banget perkembangannya. Semangat terus Sensei, makasih banyak bro. Ada dari IC Madoka, I donate. Sayang server gamenya bentar lagi mau tutup gara-gara publishernya nggak bisa nyari pasar. Yang lu maksud apa nih? Game bagian record? Dan terakhir ada dari Randium. Udah pernah bahas Shinsekai Yori gak bang? Gak bro, entah kenapa gua nggak tertarik dengan Shinsekai Yori. Pas anime itu rilis, gua udah mulai milih-milih anime untuk ditonton. So, itu semua dari Saweria. Belakangan ini video gue makin sedikit dan gue makin sakit kepala untuk ngebuat skripnya. Sorry kalau update video gue makin lama daripada biasanya. Makasih semua yang sudah setia donate dan bye.